Keadaan ceritanya semakin menarik untuk ditonton ya, apalagi di episode 4 yang bercerita mengenai keadaan dari sisi si Ainz yang baru aja mau menjalankan misinya mengenai mencari atau mengundang para petualang untuk datang ke kerajaan penyihir. Tentu dengan plot twist nyeleneh sebenarnya ya. Dan di episode 5 memang ceritanya agak santai namun masih berfokus ke cerita perekrutan dwarf yang biasa untuk membuat rune pada benda biasa hingga senjata untuk bertarung. Selamat datang di pembahasan anime dan sekarang saya akan membahas anime Overlord season keempat, episode keempat dan 5 dalam satu video ini. Karena saya belum mereview episode 4, jadi akan saya jadikan satu saja di sini ya. Satu hal yang paling menarik itu untuk saya ada di episode 4, karena ternyata pemikiran Ainz dengan dunia itu agak berbeda. Malahan jadi lebih kayak banyak salah pahamnya, tapi dalam bentuk yang lebih ekstrimnya di sini. Dalam episode 4, memang kita bisa melihat keadaan ketika Ainz sudah mengantarkan Albedo untuk pergi, dan disinilah rencana si Ainz yang ingin membangun sebuah utopia untuk rakyatnya. Tetapi dia akan membuatnya secara perlahan nih, apalagi untuk sekarang, dia ini ingin membangun sebuah guild petualang dengan programnya yang bisa membantu untuk para petualang pemula dalam berlatih dan menjelajahi daerah baru untuk ditetangi. Masalahnya dalam proses ini, dia sengaja datang ke Kaisaran dalam rangka untuk mengundang para petualangnya melalui Kolosium atas saran dari ketua guild bawahannya dengan bertarung melawan Raja Pejuang. Tapi sebelumnya, dia menemui seorang promotor yang bekerja sebagai pedagang juga untuk meminta bantuannya agar bisa masuk ke Kolosium dan menerima informasi mengenai si Raja Pejuang ini. Tentu dengan begini, dia juga datang sebagai tamu dan tidak memberikan ancaman ke kota atau ke Kaisaran. Karena dalam bahasanya di sini, si Ainz itu ada berpikiran bahwa si Kaisar itu sudah berteman dengan dirinya. Jadi dia merasa dengan bebas bisa masuk ke dalam kekaisaran dan bisa meminta maaf pada kaisar nanti jika si kaisar itu marah dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Tapi ada yang menarik dalam pertemuan dengan si promotornya ya, yaitu adalah sebuah senjata rune yang didapat dari perdagangan dengan dwarf yang sudah lama sekali tidak terjadi karena hilangnya ketertarikan kepada senjata rune. Tapi dengan informasi ini, Ainz jadi mendapatkan tujuan selanjutnya, yaitu adalah mendapatkan diplomasi pertemanan dalam perdagangan juga dengan kerajaan dwarf dalam episode selanjutnya. Setelahnya, kita bisa melihat Ainz itu sudah mendatangi seorang kakek-kakek, yaitu muridnya yang sekarang ini menjadi buron karena sudah berkhianat di kekaisaran. Dan dia ternyata masih ada tuh tinggal di kekaisaran juga daerahnya. Dan dia mendapatkan sebuah buku berbahasa Jepang dan disarankan oleh si Ainz untuk bisa membaca buku itu sendiri tanpa bantuan kacamata penerjemah yang dimiliki oleh si Ainz itu. Yang membuat dia jadi agak kecewa sedikit, tapi ya tetap dia lakukan sama dia. Dalam pertarungan dengan Raja Pejuang di sini, memang kita bisa melihat pertarungan yang cukup berat sebelah, apalagi jika dibandingkan dengan level antara Raja Pejuang dengan si Ainz sendiri, yang mengakibatkan kemenangan mutlak kepada si Ainz. Tetapi dalam pertarungan itu ada sesuatu yang mengganggu ya, yaitu si Kaisar yang selalu bersorak untuk menyemangati Raja Pejuang, karena dia berharap bahwa si Raja Pejuang ini bisa mengalahkan si Ainz yang berakhir pasrah juga kan karena kekalahan. Dan akhirnya si Ainz bisa mendapatkan si Raja Pejuang karena janjinya ketika Ainz menang, si Raja Pejuang akan menjadi bawahannya. Lalu setelah mengalahkan Raja Pejuang di sini, memang kita bisa melihat kalau si Ainz sedang mempromosikan program petualangnya ke seluruh pengunjung Kolosium dan menghampiri Kaisar untuk berterima kasih dan pamit mau pulang. Tetapi ketika si Kaisar bertemu dengan si Ainz, dia dengan takut dan salah pahamnya langsung meminta untuk kekaisaran bisa menjadi bawahan kerajaan penyihir sekarang ini. Masalahnya, si Ainz itu ragu-ragu untuk menerima permintaan itu tuh, karena dia nggak ngerti maksudnya apa. Namun, si Kaisar mikirnya si Ainz itu punya rencana licik dari awal yang memang ingin mengambil kekaisaran itu untuk dirinya sendiri. Makanya untuk cari aman, akhirnya dia sendiri yang bilang kalau dia akan menjadi bawahan kerajaan penyihir. Gitu. Sebenarnya dalam pembicaraan ini, ada pengawal cowok si Kaisar yang bilang si Ainz itu mungkin nggak mikir apa-apa pas mengelak permintaan si Kaisar dan dibantah sama si Kaisar yang padahal udah bener tuh kata-kata si pengawalnya. Si Ainz itu nggak mikir apa-apa tuh karena dia nggak ngerti juga, makanya mengelak permintaannya si Kaisar itu. Dan udah gitu aja untuk episode keempat. Masuk ke episode 5, di sini bisa kita lihat di awal episode itu sudah salah paham antara Ainz dengan anak buahnya semakin besar. Tetapi yang ini mengarah ke arah yang lebih membangun. Karena dengan kesalahpahaman ini, si Demiurge yang terlihat tertahan dalam menjalankan rencana besarnya bisa menyadari kalau dia sudah dicerahkan oleh si Ainz dan bisa lebih percaya diri ketika menjalankan rencana hebatnya dalam menguasai dunia untuk membantu sang raja sekarang ini. Kesalahpahaman ini simpel hanya karena Demiurge memiliki rencana untuk membuat kekaisaran menjadi anak buah kerajaan penyihir yang memiliki waktu cukup lama atau bisa dibilang bisa berbulan-bulan. Namun,
hal itu bisa dijalankan oleh si Ainz hanya dalam 3 hari saja. Ini nih yang bikin dia semakin semangat dan menyadari kekurangannya sekarang ini. Selanjutnya baru deh kita bisa melihat Ainz yang sudah datang menuju kampung Lizardman yang dipimpin oleh Cocytus dengan tujuan untuk mencari Lizardman yang pernah menuju kampung halaman Dwarf atau kota Dwarf. Di dalam adegannya itu tuh ada yang cukup nyeleneh sebenarnya, yaitu adalah keadaan Cocytus yang pengen Ainz itu duduk di badannya seperti Sheltier dulu, yang agak aneh gitu ya ketika ngeliatinnya, kayak pada manja semua gitu dia. Semakin kesini ceritanya. Dalam cerita ini pun sebenarnya kita bisa melihat sebuah cerita yang cukup banyak membangun kepercayaan diri anak-anak si Ainz ini. Karena kita bisa melihat Ainz mengajak Sheltier dengan alasan untuk dia bisa melihat dunia luar dan mendapatkan pengalaman mengenai dunia nyata sekarang ini. Karena kan berbeda dengan dunia dalam game yang lama, di mana mereka hanya berada di dalam makam Nazari saja dan tidak pernah keluar makam. Karena itulah makanya dulu season 1 itu Sheltier jadi kena batunya gitu. Dalam perjalanan mereka ke kerajaan Dwarf itu juga kita bisa melihat skill Ainz yang baru saja ditampilkan atau diperlihatkan dalam season ini, yaitu adalah sebuah skill yang bernama Create Fortress yang bisa membangun menara secara instan. Tapi bentuknya mirip menara orang jahat gitu ya, agak serem tapi dalamnya kayak hotel mewah. Udah skill cheat banget dah itu ya. Sebelum beristirahat di sini, ada adegan mengenai Sheltier dengan Aura di mana pembicaraan Sheltier yang harus belajar dari Ainz dalam perbincangan ini. Namun ya begitu caranya yang cukup aneh, malahan dimarahi sama si Aura akibat dia terlalu observer dan tidak menyerap perkataan si Ainz ini. Jadi kan percuma kalau cuma melihat tapi tidak diserap ilmunya, begitu. Keesokan harinya baru deh kita bisa melihat adegan mengenai Hanzo, sang ninja yang baru aja kita lihat di season ini. Mereka ini adalah sebuah hasil summon skillnya Ainz yang berguna atau memiliki skill seperti ninja di Jepang. Jadi bagus untuk mengintai sebuah tempat ketika didatangi atau mencari informasi sesuai permintaan Sang Raja Agung. Ketika dilihat kota dwarfnya sendiri sudah kosong dan tidak terlihat orang-orang yang tinggal di sana. Tetapi mereka menemukan seorang dwarf sendirian di mana Aura yang mengampirinya dan berbicara langsung dengan si dwarf ini. Kita mendapati bahwa kerajaan dwarf yang bernama Feoraido sudah pindah ternyata dari 3 tahun yang lalu dan hanya tersisa si dwarf satu ini saja yang sedang menambang dan dia bernama Gondo Firebird. Percakapan mereka ini cukup bagus ya karena Gondo ini punya etika yang bagus dan bisa terlihat ketika ingin bersalaman dengan Aura dia mengelap tangannya dulu yang kotor yang menandakan bahwa dia ini sopan dan menghargai si Aura dan tentu dia akan menjadi teman atau bawahannya si Ainz nantinya. Dalam pertemuan antara Ainz dengan si Gondo, memang bisa terlihat pembicaraan mereka mengenai rune, di mana Gondo ada membicarakan mengenai tujuannya untuk meneliti rune dalam rangka untuk membuat nama besar ayahnya sebagai profesional rune master tidak hilang dalam sejarah. Dan kata-kata itulah yang langsung ngena ke hati si Ainz. Walau dia tengkorak dan gak ada organ hatinya, tapi dia langsung kayak terkoneksi gitu dengan perkataan si Gondo dan langsung menawarkan Gondo untuk menjadi sponsornya dalam pembuatan rune yang nantinya dia akan datang menuju kerajaan penyihir bersama dwarf pembuat rune lainnya. Gondo tentu langsung setuju meskipun dia harus menjual jiwanya sekalipun. Jika dia bisa membuat rune pada barang ciptaannya, dia akan melakukan apapun untuk hal itu. Tetapi semuanya tidak semudah yang dibayangkan ya, karena ketika mereka keluar dari gua tambang, Sheltier ada memberikan informasi bahwa ada beberapa makhluk muncul ke dalam kotak, di mana ternyata itu adalah serangkaian monster yang bernama Kuagoa, di mana monster inilah yang ternyata mendorong para penduduk dwarf untuk pindah ke tempat lain dan tidak tinggal di situ lagi. Ketika monster ini ditangkap pun, dia diinterogasi. Kita mendapati bahwa ternyata mereka berencana untuk membantai seluruh dwarf yang sudah pindah dan menyerang dwarf yang kabur ke kota itu lagi. Jadi yang ditangkap sekarang itu hanya segelintir kelompok pembersihnya gitu maksudnya. Dan masih ada kelompok lain yang akan menyerang ibu kota utamanya. Tentu inilah ya saatnya si Ainz bisa mendapatkan kesempatan untuk para dwarf ini berhutang budi dengan dirinya dan bisa menjadi kawan atau bawahannya nanti karena sudah bisa menyelamatkan para dwarf yang diserang oleh para monster Kuagoa ini gitu. Oke, itu aja pembahasan mengenai Overlord season keempat episode kelima. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan like videonya dan subscribe channelnya. Udah gitu aja, thank you for watching and bye-bye.